Pak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, kita bertemu lagi dalam Mario Teguh Golden Ways. Malam ini kita bahas Berani Itu Ajaib. Lagu yang indah sekali dilantunkan tadi tentang pribadi yang sangat mulia. Yang sangat lengkap sebagai pemuka agama, pribadi yang sangat spiritual, sangat pengasih, tetapi juga seorang pebisnis tulen yang berhasil. Dan seorang panglima, seorang prajurit yang gagah berani, yang membangun ketentaraan yang bisa menaklukkan Eropa waktu itu. So jangan campur adukkan kelembutan dan kasih sayang dengan kelemahan. Karena keberanian itu adalah milik orang yang sangat beriman. Karena seseorang yang percaya pada hukum kebaikan lalu tidak bertindak adalah orang yang mengabaikan perintah dan janji Tuhan. Dan di program ini kita berbicara mengenai ajaibnya keberanian agar setiap pribadi dari kita betul-betul tumbuh menjadi pribadi sebagaimana direncanakan oleh Tuhan. Banyak sekali orang yang sekarang sedang mengeluh dalam kehidupannya yang sebetulnya adalah orang-orang yang bertindak kurang berani di dalam kehidupan ini. Semakin kita berani, semakin lebih baik kehidupan kita, dan semakin kita mengakhirkan keberanian, semakin kita terakhir dalam kehidupan kita. Itu bahasan kita malam ini. Super sekali Pak Mario. Terima kasih atas pembukaannya. Dan bicara soal keberanian Pak, saya pernah mendengar sebuah kalimat seperti ini. If not you, then who? If not now, then when? Apa komentar Bapak tentang kalimat ini? Hidup kita hanya satu kali, tidak terlalu panjang, tetapi sangat penting dan terlalu penting untuk dicoba-coba dalam keraguan dan penundaan. Hidup yang tidak dihidupi dengan berani tidak pantas untuk ada. Karena Tuhan memiliki rencana-rencana yang mulia yang hanya bisa dicapai kalau kita ikhlas menyerahkan hal-hal yang tidak pasti dan yang tidak bisa kita lakukan kepada Tuhan. Mereka yang mau memulai hanya setelah pasti tidak membutuhkan Tuhan. Karena kita ingin mencapai keadaan yang lebih besar, yang tidak pasti. Karena masa depan isinya adalah ketidakpastian, sangat membutuhkan Tuhan. Dan dia melakukan yang bisa dilakukannya dan menyerahkan yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak Anda sendiri yang melakukan, siapa lagi? Itu. Terima kasih Pak Mario. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan. Bapak, Ibu, Bapak. Silakan Pak. Yes Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam super, salam Mario. Bapak, yes. Saya ingin bertanya dan ingin mendapat penjelasan lebih detail lagi antara keberanian dengan hal-hal yang harus dikaitkan dengan perhitungan dan etika yang ada. Oke. Terima kasih. Salam super. Salam super. Thank you, Pak. Dengan Bapak siapa, maaf? Maaf, saya Nunuk Rahmat dari Jakarta. Bapak Nunuk Rahmat. Terima kasih, Pak Nunuk. Silakan, Pak Mario. Ya, sahabat Indonesia yang super. Coba kita lihat hitungannya ya. Kalau aman sebuah rencana investasi, apakah kita akan go? Go. Kalau ada resiko, go? Ada resiko. Sekarang saya tanya, apakah ada tindakan yang tidak beresiko? Tidak ada. Jadi kalau begitu, go. Karena orang berani adalah orang melakukan yang meskipun berapa banyak sekarang orang pandai yang tidak memulai bisnisnya sendiri. Karena tidak berani melakukan yang meskipun tidak ada modal, meskipun tidak tahu, meskipun tidak siap, go. Berapa banyak orang yang menikahnya ditunda karena belum siap? Ayo, berapa banyak? Ini dia, oke? So,
Sahabat Indonesia yang super, karena ini penting sekali saya ingin mendekat kepada Anda. Dengarkan ini ya. Orang berani disebut berani karena dia melakukan yang ditakutinya. Orang normal yang melakukan yang dia berani lakukan. Tapi orang hebat seperti Anda melakukan yang ditakuti. Super sekali, terima kasih banyak Pak Mario. Ada satu lagi. Silakan Pak. Bagaimana kalau kita pasti gagal? Apakah kita go? No. Ya ada yang bilang go terusnya kalau kalau diteruskan ya toh. Tetapi ada orang yang justru senang kalau orang lain mengatakan dia pasti gagal. Karena keindahan keberhasilan adalah melakukan sesuatu yang tadinya dikatakan tidak mungkin oleh orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario. Ini menyambung pertanyaan dari Pak Nunu Pak. Dan juga mengenai barusan pernyataan Bapak. Mengenai yang sudah pasti gagal. Orang lain bilang tapi tetap go. Ya. Ada resep khusus nggak untuk mengkalkulasi Pak? Supaya kita tetap yakin. Walaupun orang bilang pasti gagal. Tapi kita maju. Oke. Berani. Berani itu ajaib. Bayangkan ini suatu ruangan. Lalu harimau masuk ke Grand Studio Metro TV yang elegan ini. Ada harimau satu masuk. Apa reaksi alamiah kita? Sambil teriak. Lari gitu. Lalu ada satu orang bilang, biar saya. Berani nggak? Berani. Nah berani itu ajaib karena kalau dia selamat itu ajaib. Mengerti maksud saya? Orang yang masuk dalam satu keadaan yang membutuhkan keajaiban untuk selamat, dia menyaksikan keajaiban. Sehingga kalau orang mau lihat keajaiban, berani. Karena keajaiban itu sebetulnya tidak lebih dan tidak kurang adalah campur tangan Tuhan. Ingat, upaya terbaik kita, akhir dari upaya terbaik kita adalah awal dari campur tangan Tuhan. Banyak orang upaya terburuknya saja belum dimulai, sudah pasrah. Tuh? Apakah dia lihat keajaiban? Tidak. Dia melihat kepastian, yaitu menua, menjadi lemah, melakukan yang dilakukan anak muda. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Bagaimana kalau dalam situasi tersebut tapi yang masuk bukan manusia, tapi domba misalnya Pak? Apa yang harus dilakukan domba itu Pak? Oke. Ini baku ya dalam ilmu kepemimpinan, dalam training-training senior bagi para perwira tinggi di seluruh dunia, ada kalimat ini. Ini baku sekali. Bahwa sepasukan domba yang dipimpin seekor singa akan mengintimidasi sepasukan singa yang dipimpin domba. Ya toh? Ya. Pasukan domba yang dipimpin singa gagah sekali. Karena dombanya di belakang. Iya toh? Sepasukan singa yang dipimpin domba, yang takut itu pemimpinnya. Singa-singanya bilang, serang Pak, jangan. Kamu lupa aku domba. Itu pemimpinnya singa. Bayangkan frustrasinya para panglima kalau rajanya penakut. Itu sebabnya tidak dibutuhkan pasukan domba yang besar untuk mengintimidasi pasukan singa yang besar kalau pemimpinnya kurang berani. Itu baku dalam ilmu kepemimpinan. Maka siapapun yang duduk pada posisi kepemimpinan, belajar dari situ. Super sekali, sangat inspirasional Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way.